Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi. Hari ini saya diingatkan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 62 yang mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, karena dialah gunung batu dan kekuatanku. Saudara, kenapa sih kok dekat Tuhan itu tenang? Tahukah saudara bahwa keadaan yang sedang terjadi sampai hari ini kita tahu bahwa belum berhenti. Dan saya nggak tahu apakah ini akan berhenti, coronavirus ini. Karena rupanya sudah muncul varian-varian baru. Omikron belum selesai, baru saja muncul lagi sesuatu yang baru. Saudara, rasanya dunia ini membuat manusia itu tidak tenang. Kenapa? Memang diizinkan oleh Tuhan untuk manusia itu kan gelisah dengan keadaan yang ada. Apa maksud Tuhan di balik semuanya ini? Maksudnya adalah supaya dengan keadaan yang sedang terjadi, manusia itu segera sadar untuk mencari Tuhan. Saudaraku, sekalipun di tangan kanan kita itu ada deposito, di tangan kiri kita itu ada uang yang melimpah, harta yang makanan yang melimpah. Dengar baik-baik, manusia tetap gelisah. Buktinya banyak yang ketakutan setengah mati, bahkan sampai takut mati, saudaraku. Padahal kalau kita sebagai anak Tuhan, kita tahu bahwa kematian itu adalah jalan utama mempertemukan saudara dan saya dengan Tuhan tanpa selubung. Sekarang kita masih mereka-reka, nggak bisa melihat Tuhan dengan kasat mata kita. Tapi ketika kita meninggal, ketika kita mati, kita bertatap muka dengan Tuhan karena kita percaya kepada Dia. Dia adalah juru selamat kita, Yesus itu. Dan kita berjalan di dalam kebenarannya. Jadi saudara, tidak ada tempat lain yang membuat saudara dan saya itu tenang, kecuali kita ini mendekat kepada Dia. Kalau sampai hari ini masih banyak orang menjauh dari Tuhan, itu justru membuat saya terheran-heran. Bukankah hidup kita ini seperti uap, dikatakan? Bukankah hidup kita itu seperti rumput, bunga rumput, pagi mekar sore layu? Allah sudah membuktikan ini. Dan ini adalah panggilan dari Dia untuk kita mendekat kepadanya, mencari Tuhan. Lebih banyak kita beribadah, lebih banyak kita datang waktu beribadah, karena ibadah itu berguna untuk hidup kita sekarang dan yang akan datang. Lebih banyak kita melakukan firman. Karena apa? Terbukti bahwa kebenaran itu menyelamatkan kita pada waktu hari kecelakaan. Saudaraku, hanya kebenaran yang bisa menyelamatkan kita. Harta benda tidak bisa menyelamatkan kita. Bayangkan saja kalau corona itu sudah datang, ada seseorang mati karena corona, apakah hartanya bisa menyelamatkan? No. Sekalipun punya satu pulau, punya satu kota, tapi gak bisa menyelamatkan. Berapa banyak kita mendengar berita bahwa banyak konglomerat yang mati juga karena coronavirus, karena penyakit, karena stres, bahkan ada yang ketakutan, akhirnya bisa bunuh diri. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi kalau sampai hari ini saudara mencari sesuatu yang lain di luar Tuhan Yesus, engkau sedang salah. Dan saya ingin mengingatkan, yuk kita mendekat kepada Tuhan. Dan saya tahu jiwamu akan dipuaskan. Dialah yang memuaskan jiwa kita, Daud berkata. Karena jiwa manusia itu gerangsang, istilahnya pengen sesuatu sampai melakukan hal-hal yang bodoh, saudaraku. Sering kali begitu. Dengar baik-baik berita pagi hari ini, bahwa Tuhan memanggil kita untuk mendekat kepadanya. Dan saya tahu ketika kita meresponinya, maka saudara dan saya akan menemukan kepuasan. Kelemahan kita akan hilang. Dosa-dosa kita diampuni ketika kita datang kepada Dia dan mengaku. Dan hidupmu dan hidupku akan dipulihkan. Dan ketika hidup seseorang itu puas, tidak ada yang lain yang kita cari. Karena manusia itu mencari kepuasan. Yuk saya ajak saudara mendekat kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, karena Tuhan baik bagi kami. Engkau mengingatkan kami kembali, hanya dekat kepadamu kami tenang. Itulah sebabnya hari ini kami bersuka cita, karena Tuhan mengasihi kami dengan mengingatkan kami melalui firman-Mu. Berkati kami semuanya dan bawa kami untuk mendekat kepadamu.
dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.